Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema hidup yang bermakna. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, pimpin dan sertailah perenungan kami. Kiranya firman-Mu memandu langkah hidup kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yeremia pasal 13. Saya akan membacakan ayat 1 sampai ayat 11. Beginilah firman Tuhan kepadaku. Pergilah membeli ikat pinggang linen, kenakanlah itu pada pinggangmu, tetapi jangan kau celupkan ke dalam air. Lalu aku membeli ikat pinggang seperti yang difirmankan Tuhan, dan mengikatkannya pada pinggangku. Sesudah itu, datanglah firman Tuhan kepadaku untuk kedua kalinya. Bunyinya, ambillah ikat pinggang yang telah kau beli, dan kau kenakan pada pinggangmu itu. Pergilah segera ke sungai Efrat untuk menyembunyikannya di celah-celah bukit batu di sana. Lalu aku pergi menyembunyikannya di pinggir sungai Efrat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Beberapa waktu kemudian berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah segera ke sungai Efrat dan ambillah dari sana ikat pinggang yang telah kuperintahkan untuk kau sembunyikan di sana. Aku pun pergi ke sungai Efrat, lalu menggali dan mengambil ikat pinggang itu dari tempat aku menyembunyikannya. Ternyata ikat pinggang itu sudah lapuk dan sama sekali tidak berguna lagi. Datanglah firman Tuhan kepadaku. Beginilah firman Tuhan, demikianlah aku akan melenyapkan kecongkakan Yehuda dan kepongahan Yerusalem. Bangsa yang jahat ini, yang enggan mendengarkan perkataanku, yang mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti ilah-ilah lain, dengan beribadah dan sujud menyembah kepada mereka, akan menjadi seperti ikat pinggang ini yang sama sekali tidak berguna lagi. Sebab, sama seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan kaum Yehuda kulekatkan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan, supaya mereka menjadi umatku, menjadi ternama, terpuji, dan terhormat bagiku. Namun, mereka tidak mau mendengarkan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Makna hidup manusia bukan terletak pada kemampuannya untuk bebas dan mandiri tanpa Allah, melainkan pada kemampuannya untuk melekat dekat pada Allah dan melakukan rencana Allah dalam hidupnya. Makna hidup manusia memang tidak dapat terlepas dari penciptanya. Dalam bacaan Alkitab hari ini, Allah memerintahkan Nabi Yeremia untuk pergi ke sungai Efrat di daerah Babel. Sebelumnya Allah memerintahkan Yeremia untuk membeli ikat pinggang linen dan memakainya. Ikat pinggang linen adalah aksesoris untuk pakaian imam besar dan para imam. Ikat pinggang adalah lambang kehormatan dan kedudukan. Tetapi Allah memerintahkan Nabi Yeremia untuk menyembunyikan ikat pinggang itu di celah-celah bukit batu di pinggir sungai Efrat. Kemudian Allah memerintahkan Yeremia untuk kembali ke sungai Efrat dan mengambil ikat pinggang itu. Ternyata ikat pinggang itu sudah lapuk dan tidak berguna. Allah memerintahkan Yeremia untuk melakukan tindakan simbolis ini, untuk menyampaikan pesannya dengan jelas dan kuat kepada umat Yehuda. Umat Allah diumpamakan seperti ikat pinggang linen. Karena Allah memberkati mereka, mereka menjadi bangsa yang terhormat, ternama, dan terpuji. Namun, karena mereka tidak berpegang pada perjanjian dengan Allah, melainkan hidup dalam kecongkakan, melakukan kehendak hati sendiri, dan menyembah kepada ilah-ilah lain, maka mereka akan menjadi seperti kain linen yang lapuk, tidak berguna, dan tidak berarti apa-apa lagi. Allah akan memakai Babel, bangsa yang memiliki sungai Efrat, untuk mendatangkan celah dan hukuman bagi umatnya. Oleh karena itu, Allah memerintahkan Yeremia untuk pergi ke sungai Efrat di wilayah Babel, untuk menyembunyikan ikat pinggang linen tersebut. Umat Yehuda lupa bahwa mereka bisa menjadi demikian terhormat, ternama, dan terpuji adalah karena Allah semata. Ketika mereka hidup di luar Allah, mereka bukan siapa-siapa. Mereka justru akan menjadi malu. Kita juga sering lupa diri seperti umat Allah di masa lalu.
Ketika Allah memberkati kehidupan kita jadi sombong dan merasa bahwa prestasi dan apa yang kita miliki adalah hasil kemampuan dan kerja keras kita. Pikiran demikian membuat kita merasa bahwa kita dapat hidup tanpa Allah. Kita merasa mampu dengan mengandalkan diri sendiri. Kita hidup menurut kehendak hati kita dan tidak lagi hidup dalam takut akan Tuhan. Apakah Anda menyadari bahwa hidup Anda menjadi bermakna dan dapat menjadi berkat hanya bila Anda melekat pada Tuhan seperti ikat pinggang yang hanya berharga bila dipakai? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ampunilah setiap kami yang seringkali lebih mengejar kesenangan akan dunia ini. Bahkan kami merasa mampu mengandalkan kekuatan kami sendiri. Ketika kami berhasil, kami menjadi begitu sombong. Kami merasa prestasi kami adalah hasil kemampuan dan kerja keras kami. Ampunilah kami ya Tuhan, sebab sesungguhnya di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Semua pencapaian dalam hidup kami, semua karena belas kasihan dan penyertaan Tuhan saja. Oleh sebab itu tolonglah kami untuk menjalani kehidupan yang bermakna, untuk menjalani kehidupan yang bisa jadi berkat. Kami perlu melekat pada Tuhan. Kami perlu lebih dekat pada Tuhan. Kami perlu lebih menghormati-Mu. Kami perlu lebih menundukkan diri di bawah otoritas Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, jangan sampai yang kami kejar adalah dunia, bukannya Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, tariklah kami mendekat kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.